Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Al-Habsi dengan NIM 131424023. Saya dari kelas 1A jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, mata kuliah perencanaan pendidikan dengan judul Sejarah, Paradigma, dan Posisi Konsepsi Perencanaan dan Implementasi Rencana Pendidikan. Pembahasan yang pertama mengenai sejarah perencanaan pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan di bawah pemerintahan J.H. Abe Danon. Hanya pendidikan yang bersifat elit saja yang diutamakan. Kemudian pada tahun 1909, 3 Hoefskinskolen, sekolah induk yang lama berada di Bandung, Magelang, dan Probolinggo, disusun kembali menjadi sekolah-sekolah yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru dengan sebutan Ospia atau Opleidingsskolen voor Inlandsambtenaren atau sekolah-sekolah latihan untuk para pejabat pribumi. Masa kependidikannya berlangsung selama 5 tahun. Pembahasan yang kedua mengenai perencanaan pendidikan pada Orde Lama. Pada zaman Orde Lama ini, pendidikan diberi prioritas utama dan jumlah lembaga pendidikan meningkat drastis. Antara tahun 1953 dan 1960, jumlah anak yang memasuki sekolah dasar meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta. Tetapi sekitar 60% dari jumlah itu pada umumnya keluar sebelum menyelesaikan sekolah. Kemudian pembahasan mengenai perencanaan pendidikan pada masa Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, penyediaan pendidikan terus meningkat sampai tingkat yang jauh melebihi penyediaan pendidikan di masa kolonial. Ini tercermin dalam pertumbuhan jumlah penduduk yang melek huruf. Yang keempat adalah perencanaan pendidikan pada masa reformasi. Pendidikan di era reformasi pada tahun 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, untuk mengimbangi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem kurikulum berbasis kompetensi. Adapun yang kelima yaitu posisi konsepsi perencanaan. Posisi konsepsi perencanaan pendidikan mungkin merujuk pada koordinator pendidikan atau posisi yang serupa dalam konteks perencanaan pendidikan. Secara umum, posisi ini melibatkan tanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan kebijakan serta program pendidikan di suatu lembaga atau wilayah. Dan yang terakhir yaitu implementasi perencanaan pendidikan. Aspek penting dari implementasi rencana pendidikan meliputi yang pertama adalah pengalokasian sumber daya, yang kedua pelatihan dan pengembangan tenaga pendidikan, yang ketiga penerapan kurikulum, dan yang keempat pemantauan dan evaluasi, dan yang kelima penyesuaian dan perbaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.